Kalau konsepnya hanya sekedar bahwa tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Maka yang baik adalah kalau kau yakin, silahkan lakukan keyakinanmu itu tanpa mengatakan orang yang berbeda dengan kita sebagai orang yang sesat. Ada memang pendakwa seperti itu, seolah-olah dia panitia hari kiamat. Oh, ya. Ya Pak Ustadz, saya mau tanya lagi nih, akan selalu bertanya dan bertanya. Beberapa orang merasa sudah berhijrah dan mulai menjaga jarak dari pergaulan sekitar. Apakah itu konsep hijrah yang benar Pak Ustadz? Ya, Karena kayak teman saya, sorry saya potong dulu. Ya. Kayak teman saya pernah, waktu itu dia adalah anak band. Ya. Anak band terus manggung setiap hari sampai di satu momen dia pulang subuh ke masjid, tiba-tiba ada ilham masuk ke otaknya. Semua alat musiknya dijual dan sampai sekarang tidak lagi berteman dengan kita. Nah, apakah itu konsep hijrah yang benar, Pak Ustaz? Ya, kita menghargai dan sangka baik. Mungkin bagian dari hijrahnya dia takut Ya. bahwa pergaulan yang dulu itu bisa mempengaruhi niat baiknya untuk hijrah. Ya. Tetapi kalau konsep hijrah yang baik, kalau dia mampu sebenarnya menjaga dirinya, tetap aja bergaul. Jangan putus silaturahmi. Ya, karena kalau konsep hijrah itu bahwa menjauhi orang-orang seperti yang dianggap tidak betul, lalu siapa yang kasih mereka nasihat? Ya, kalau saya tidak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak paham agama, lalu gimana mereka mau paham agama? Justru setelah hijrah, ini kelebihannya jamaah tabligh. Jamaah tabligh yang jalan-jalan tuh. Iya, betul. Nah, itu kelebihan mereka. Justru dia datangi yang lagi naik musik di pantai, seperti saudara kita seniman Dery Sulaiman. Iya, Dery Sulaiman. Itu kan musikus. Metal dia, Ustaz. Ya, tapi senior saya. Kemarin pagi, iya masih bicara gitu loh. Ya, sekarang kan orang kaya mati, orang miskin. Dari situ dia masuk. Dia datang ke pantai, misalnya saya lihat di Bali, dia Kemarin datangi pagi, orang. iya masih bicara. Ya, jadi dia setelah dia hijrah, justru dia datangi teman-temannya yang belum hijrah. Nah, bagi yang Pras katakan tadi, ya kita sangka baiklah. Mungkin dia imannya masih labil, takut rusak, jadi dia mencoba menghindari. Bukan dengan niat memutuskan silaturahmi, tapi untuk menjaga kemurnian hijrahnya. Tapi konsep hijrah tidak boleh memutuskan, tidak bermakna memutuskan silaturahmi. Nah, ada lagi, Ustaz. Setelah dia pergi lama berguru mungkin dan menenangkan diri dan menguatkan iman, setelah kembali lagi ke tongkrongan, tiba-tiba gini, kafir, dosa, kalian semua masuk neraka. Nah, jadi merasa paling Islam banget, Pak Ustaz. Nah, itu setiap kita nongkrong jadinya nggak asyik gitu, nggak asyik lu. Gitu. Ya, memang ada seperti itu. Saya pun dalam dunia dakwah di medsos kan digelari Ustadz stand up, dibilangi Ustadz plat merah, ya Ustadz pelawak, Ustadz pembawa bid'ah, karena dianggap saya mengisi ceramah maulid. Dia bilang, dari mana kau belajar maulid? Nabi tidak melakukan maulid. Isra Mi'raj, Nabi tidak pernah Isra Mi'raj. Halal bihalal, Nabi tidak pernah halal bihalal. Dan lain sebagainya. Saya bilang, kalau pendapatmu bid'ah itu hanya sekedar garis besarnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka kalau begitu jangan kau pergi dakwah pakai mobil. Karena Nabi tidak pernah pakai mobil. Naik onta. Naik onta. Kau ke tanah suci umroh ya kau naik onta. Karena Nabi pakai onta, tidak pakai pesawat. Kalau konsepnya hanya sekedar bahwa tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Maka yang baik adalah kalau kau yakin, silahkan lakukan keyakinanmu itu tanpa mengatakan orang yang berbeda dengan kita sebagai orang yang sesat. Ada memang pendakwa seperti itu, seolah-olah dia panitia hari kiamat. Ya, seolah-olah dialah pemegang pintu kunci dan surga dan neraka. Kalau dihitung bid'ah semua ya, Ustaz. Ya. Jelita mau nanya. Pak Ustadz, seberapa besar sih pengampunan Allah pada hambanya? Ada nggak sih dosa yang tidak bisa diampuni? Hanya satu dosa yang tidak diampuni Allah. Apa itu, Ustaz? Dosanya Fir'aun dan Namrud, yaitu menganggap diri sebagai Tuhan. Itu aja. Selain dosa itu Allah pasti ampuni. Sebesar apapun dosa, pasti Allah ampuni. Dan hebatnya Allah janjikan, innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Maka Ramadan kali ini
merugi orang-orang yang tidak memanfaatkannya untuk bertobat. Oke. Ya. Luar biasa sekali Pak Ustadz. Ini Ya. pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara agar keluarga atau sahabat kita itu mau ikut berhijrah? Pras, yang pertama diyakini bahwa hidayah itu bukan dari ustadz, bukan dari ulama. Ya. Sekelas Nabi Muhammad sendiri pun kalau tidak mendapat hidayah, doa Rasulullah tidak dikabul. Misalnya kepada pamannya sendiri. Maka hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada keluarga, karib, teman yang kita harap dia ikut hijrah, doakan. Oke. Ya, doakan, sudah itu kita nasihati. Kalau dia tipikalnya tidak senang dinasihati secara langsung, Batu. tidak Iya. mau dinasihati secara langsung, ya kita pakai karambol. Apa tuh Pak Ustadz? Ya, artinya nembaknya ke ini yang kita mau kena, tapi ke sana dulu. Oh, Ya, ada caranya. Nah, Rasul kan begitu. Rasulullah kalau kumpul sahabatnya, ada sahabat dia tahu ini rajin sekali sholat, tapi pelit. Iya. Maka Nabi berkata, sebaik-baik amal di antara kalian adalah dermawan. Maka dia merasa, oh ini saya nih yang disindir. Iya. Jadi Ada memang sindiran. ada sahabat yang tidak mau diberitahu secara langsung. Mungkin karena keras hati, Iya. kaswatul qalbi, keras hati, sehingga dia katakan, ngapain lu nasehatin saya, kau aja hancur. Oke. Ya, padahal menerima nasihat itu adalah sebuah hidayah. Pak Ustadz, gimana caranya menjaga diri agar kita tuh tetap konsisten berada di jalan yang benar atau istiqomah? Kalau kita tuh udah memilih untuk hijrah, itu gimana Pak Ustadz caranya? Tadi kan sudah dijelaskan, menghindari tempat-tempat maksiat, memilih teman-teman soleh, kemudian dengar dakwah, ikut-ikut pengajian. Nah, yang terakhir minta doa. Ada doanya tuh, Jel. Di akhir Al-Baqarah. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu dalam bahasa Quran. Kalau bahasa lepasnya, ya Allah, janganlah engkau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Jangan engkau sesatkan diri hamba setelah engkau berikan hidayah. Karena tanpa pertolongan dan hidayah dari Allah, biasanya kita bertobat. Hari ini, ulang lagi besoknya. Tobat lagi, ulang lagi. Ya, maka kita minta pertolongan Allah agar tetap kita istiqamah dalam taubat. Ya. Understand? Paham ya semua? Apa sih ini, Bel? Apa ini, Bel? Saya mau hijrah, Pak Ustadz. Seperti ceritanya Rasulullah SAW dari Madinah ke Mekah, Pak Ustadz. Salah terbalik. Dari Mekah ke Madinah. Kalau udah dari Madinah ke Makkah udah kelar berarti. Udah pulang dia. Pas buat inspirasi. Lagian Nabi itu Ya. nggak ada bawa-bawa bantal. Lah kan saya mau hijrah dari Cawang Nah, ke kalau lu Cibubur. capek ntar gimana tidurnya? Las tidur. Emang hijrah harus begini? Enggak kan? Begini kan, Pak Ustadz, hijrah. Hijrah mah iman. Itu mah diusir dari istri. Tapi nggak apa-apa deh. Ya, Semangat yang hijrahnya. terima kasih ya Pras Ya. ya atas kamu nih. Jauh-jauh jangan balik lagi ke kampung ini.